Baik, kita masih berbicara tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemirsa, dan masih bersama dengan dosen kegawat daruratan dan manajemen bencana pada Stikes Maranatha Kupang, Ibu Sherly Sani Mahoklori. Ya, ini saya harus pelan-pelan nih untuk mengucapkan. Ya, oke, Ibu Sherly. Tadi kita sudah berbicara bagaimana juga ini untuk memberikan lagi edukasi targetnya di anak-anak sekolah, disabilitas dan juga ibu hamil. Kalau lansia? Kalau lansia itu kita lebih kepada pendekatannya secara keluarga. Jadi kita mulai masuk dengan keluarga-keluarga yang punya anggota keluarganya lanjut usia, sehingga pada saat terjadi bencana mereka bisa prioritas untuk membantu evakuasi. Jadi memang kita pendekatannya ke keluarga. Oke. Nah, ini bagaimana juga kan tidak mungkin Ibu Sherly turun sendiri nih. Iya. Pasti ada teman-teman juga yang bersama-sama untuk terjun ke lapangan juga untuk memberikan edukasi berkaitan dengan bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana itu sendiri. Ya, untuk timnya kami punya tim mengajar sendiri untuk keperawatan bencana. Itu biasanya pada saat kita penyuluhan saya bisa undang juga, ajak juga untuk kita sama-sama lakukan edukasi dan evakuasi langsung, simulasi singkatnya. Kalau keterlibatan dari mahasiswa sendiri? Oh, itu pasti kalau mahasiswa wajib harus. Oke. Kalau untuk mahasiswa itu sendiri di kampus saya sudah bentuk yang namanya unit kerja mahasiswa. Di situ namanya siap siaga menghadapi bencana. Jadi setiap kegiatan yang saya ampu berkaitan dengan penanggulangan bencana atau manajemen bencana, mereka otomatis diikut libatkan. Oke. Jadi dalam setiap kegiatan untuk di masyarakat maupun kita ada simulasi dengan stakeholder lain, saya selalu libatkan mereka. Baik, tadi sempat dikatakan juga dan juga kembali lagi bahwa bagaimana juga masyarakat itu untuk mawas diri juga menghadapi bencana itu, karena bencana itu datang juga ya di satu sisi kita juga bisa melihat ini berkaitan banyak faktor. Kalau di musim penghujan ya ada sampah, ada tadi yang disinggung berkaitan dengan kurangnya pohon ya, ini sebagai penahan juga ya supaya tidak terjadi longsor dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk wilayah NTT, artinya ini berbeda-beda untuk struktur tanahnya ya. Kalau kita berbicara itu juga, nah ini karena yang paling banyak kan kebanyakan ini dari tanah nih. Nah, ini seperti apa? Kalau misalnya dari struktur NTT, kalau dari daerah-daerah yang rawan sekali terkena banjir, salah satu contohnya adalah daerah Oisapa hingga Lasiana, itu rawan sekali. Di mana sampah itu menumpuk. Kalau misalnya Bapak David sering jalan-jalan ke bagian Oisapa, setelah kalau saya banjir, jalan-jalan ke Oisapa itu banyak terminal bayangan, Bu. iya itu bahaya itu kalau bayangan macet di mana-mana, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya Pak David jalan-jalan lagi mungkin sepekan pada saat setelah hujan besar, nanti di situ pasca berhenti Bapak akan menemukan genangan air di jalan raya, di jalan umum beserta sampah-sampahnya. Jadi sangat-sangat Banyak oleh-oleh ternyata. Jadi otomatis banjir itu yang paling menurut saya di tahun 2020 ini yang paling parah sih daerah Oisapa. Oke, nah kerjasama dari kampus sendiri, dari Ibu sendiri untuk bagaimana juga untuk menghadapi bencana itu sendiri, hal yang harus dilakukan juga tadi artinya dengan stakeholder terkait juga, ini seperti apa? Kalau dari stakeholder terkait ini, biasanya kami lakukan sosialisasi lebih mendalam lagi terkait dengan pola hidup atau gaya hidup dari masyarakat yang cenderung buang sampah sembarangan. Itu kalau bisa tahu ini apakah setengah tahun ya durasinya mungkin 1-2 bulan sekali atau seperti apa? Biasanya sih secara berkala. Kalau misalnya kita kasih edukasi harus secara berkala, karena kalau semakin lama semakin menguap. Lupa apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya dalam setahun minimal itu kita harus 6 kali minimal ya Pak ya untuk edukasi. Paling tidak setiap bulan itu harus ada edukasi. Dan itu sudah kami terapkan di mahasiswa kami sendiri, bahwasannya adik-adik setiap bulan kalian harus turun lakukan penyuluhan dan edukasi di masyarakat. Oke, baik. Nah, selain untuk sekarang ini musim penghujan, nah di saat nanti masuk ke musim kemarau seperti apa? Nah, kalau misalnya kita sudah masuk musim kemarau, pendekatannya beda lagi. Berarti tetap
Kalau misalnya dari BPBD provinsi stakeholdernya mengadakan anakan pohon untuk membantu dan lain sebagainya, kita mungkin tetap dari Stikes Maranatha sendiri masih tetap dengan pendekatan edukasi mungkin untuk mencegah kekeringan. Kalau misalnya kekeringan di provinsi sini atau di Kota Kupang ini, mungkin di Semau, mungkin kita pendekatannya mulai dari Semau. Iya. Baik. Dan kembali lagi ini di setiap bencana itu pasti ini ada punya jalan keluarnya sendiri, dan juga ya masing-masing punya jalan keluarnya sendiri. Dan di saat itu juga kalau kita berbicara soal kalau musim penghujan itu banyak sekali juga di saat bencana. Nah, ini rentan juga dengan yang namanya penyakit. Betul sekali Pak David. Nah, ini seperti apa teman-teman dari Stikes Maranatha sendiri dalam hal ini kaitannya dengan tema kita? Iya, baik. Kalau untuk berkaca dari penyakit yang ada, berarti kita tidak hanya dari keperawatan bencana. Saya tentunya melibatkan beberapa tim dari kalau di Stikes Maranatha, mata kuliah yang lain yang berkaitan langsung dengan penyakit-penyakit pada saat terjadi bencana. Misalnya di sini diare, DBD. Kalau misalnya yang paling sering adalah bencana banjir. Kalau misalnya ada genangan air dengan sampah banyak seperti itu, otomatis penyakitnya DBD, diare. Nah, itu kita harus turun lagi. Bekerja sama juga tentunya dengan puskesmas dan tim kesehatan lain. Yang paling yang kita lihat kalau untuk di wilayah Kota Kupang mungkin di pasar-pasar mungkin ya, di pasar-pasar, karena itu ya kita lihat sendiri ini banyak sampah ya, produksi sampahnya, pusat-pusat perbelanjaan juga untuk produksi sampahnya, kantong-kantong kresengnya juga banyak kantong plastiknya. Dan kembali lagi ini pekerjaan rumah juga untuk Ibu Sherly dan juga teman-teman ya di bawah naungan Stikes Maranatha Kupang sendiri untuk memberikan lagi edukasi. Jadi bukan cuma musim penghujan tapi musim kemarau juga. Seperti ini secara berkesinambungan ya, terus menerus. Seperti apa ini pekerjaan rumah nih? Iya, kalau misalnya pekerjaan rumah seperti itu lebih kepada dari keluarga itu sendiri dulu deh. Kalau misalnya saya lebih banyak edukasi dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk pentingnya pola hidup kita. Yang pertama, kalau misalnya contoh singkatnya atau contoh realnya, kalau kita ke mall, usahakan bawa tas sendiri dan kurangi plastik. Ya, karena kalau semakin banyak plastik dampaknya akan banyak. Jadi itu dulu dari keluarga mungkin, kemudian lingkungan, dan lanjut di orang-orang sekitar. Dan untuk teman-teman di Stikes Maranatha Kupang sendiri kaitannya juga dengan kesehatan dan juga bagaimana juga kembali lagi dengan menghadapi bencana itu sendiri. Nah, ini edukasi yang positif sekali tentunya. Ini pelajaran berharga kepada mereka yang didatangi oleh teman-teman dari Stikes Maranatha sendiri. Nah, ini seperti apa, Ibu? Ya, jika Anda menyayangi diri Anda dan keluarga, maka siap untuk siaga bencana dengan mengubah pola hidup yang lebih sehat. Baik. Selalu melakukan pola hidup sehat ya, Ibu Sherly. Ini mungkin closing statement juga ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Sherly untuk informasi dari Stikes Maranatha Kupang berkaitan dengan bagaimana kita untuk menyikapi bencana di keadaan sekarang ini, bukan cuma musim hujan tapi juga musim panas ya, musim kemarau. Semoga bermanfaat, dan nanti kalau ada informasi-informasi yang lainnya mungkin juga jangan suka-suka juga untuk memberikan informasi kepada kita, dan juga untuk Anda pemirsa semoga bermanfaat sekali lagi untuk kita di obrolan pagi kali ini menyangkut dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, informasi ilmu yang sangat baik sekali untuk kita semua. Bagaimana kita juga dari diri kita untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bagaimana kita untuk siap menghadapi bencana dikala itu bencana datang menghampiri kita. Baik sekali lagi terima kasih Ibu, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Kita berjumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Laikol, sampai jumpa.